Jumpa kembali dengan saya Muhammad Nur di Celoteh Muda. Jadi sudah banyak perbincangan yang kita lakukan dan kita bahas dan gali terkait dunia kepemudaan. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber kita baru. Beliau adalah bukan mantan sih. Dia adalah salah satu deklarator dan pengurus pusat Pemuda Bahari Indonesia ya. Iya. Ya, Andi Bahtiar. Selamat datang di Celoteh Muda. Siap. Iya, beliau ini aktivis yang sudah sampai ke nasional. Beliau yang menjadi ketua umum Pemuda Bahari ya Indonesia. Beliau ini saking sudah menasional, kemarin beberapa program-program terkait menjaga kelautan itu sudah bisa direalisasikan di Kabupaten Wajo ya. Iya. Termasuk adanya polisi Polairut ya. Jadi sebenarnya Polairut kemarin itu prosesnya dari mana saja tuh Pak? Kita mulai dari data yang masuk itu tentang destructive fishing. Oh, destructive. Oh, bom. Ya. Saya ingat itu mulai dari kegiatan waktu di Penrang 2018 kayaknya ya. 2000 berapa ya? Itu 17 itu ya. Difasilitasi oleh Camat Penrang. Camat Penrang pada saat itu Andi Muhammad Basekbal ya? Ya, betul. Ya. Dari situ mulai. Dari situ kita angkat, diskusikan, kemudian kita mendeklarasikan bahwa destructive fishing ini harus hilang. Destructive fishing ya. Jadi kita undang beberapa dari pihak pemerintah sendiri, kemudian calon gubernur dan calon bupati iya, menandatangani deklarasi itu. Iya. Termasuk dari militer, TNI Angkatan Darat, kemudian dari pihak kepolisian. Salah satu rekomendasinya memang Iya. satu dari pesisir Teluk Bone ini. Iya. Di Wajo kita usahakan ada Pos AL Angkatan Laut ya. Polairut ya. Inilah yang menjadi pengaman nanti. Dari 2017 ke 2020 butuh 3 tahun ya, sampai sekarang kan sudah Polairut itu sudah ada di Bansalaya kayaknya ya, di Siwa. Terus kemarin saya kira bukan cuma itu yang menjadi pembahasan ya, saya kira juga pembahasan terkait pendangkal yang air laut ini sudah sampai pasang ini sudah banyak merusak tambak abrasi pantai ini. Saya kira kita ini di Kabupaten Wajo punya 4 kecamatan yang bersentuhan dengan laut ya. 6 kecamatan, maaf. Mulai dari Bola, Takalala, Penrang, Sajoangin, Kera dan Pitumpanua ya. Ya. Kira-kira untuk abrasi pantai sendiri itu dari PBH kemarin itu bagaimana itu? Itu sudah diserahkan ke kawan-kawan Pemuda Bahari Wajo tuh, yang Pemuda Bahari Wajo ya. follow api dari hasil risetnya mereka. Iya, betul. Jadi hasil riset itu mereka kaji, kemudian merumuskan programnya harus penanaman mangrove. Mangrove. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Iya. Jadi pesisir ini kemudian harus ada penanaman mangrove. Tapi bagaimana mereka melakukan penanaman itu berpola ya. Ke depan itu bisa menjadi sektor wisata mangrove. Iya. Kemarin periode jadi Pemuda Bahari ini di pengurus pusat sampai tahun berapa itu? Sampai 2011. Iya. Saya sendiri, kemudian periode pertama 2012 sampai 2015. Iya. Dan periode kedua 2015 ke 2018. 2 tahun, 2 periode luar biasa ini. Jadi panjang ini proses dari 2011 sampai ada Pemuda Bahari ya di Indonesia. Sekarang dipegang oleh siapa itu? Sekarang yang ambil saya serahkan ke kawan-kawan dari Maluku Utara ya. Bisa ditahu apa sebenarnya menjadi program khusus dari Pemuda Bahari itu? Di Pemuda Bahari waktu saya kan kita ini pemimpin harus punya visi ya, gambaran ya ke depan ya. Terjemahkan dalam bentuk program. Benar ya, harus ya. Ada 2. Kalau di saya itu
konsennya yang pertama di lingkungan, Iya. yang kedua itu di sosial ekonomi. Lingkungan dan sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Tapi di pesisir laut ini ya. Iya. Karena namanya Pemuda Bahari kan, ya ya. Ini di sosial ekonomi sendiri kami sudah membangun kampung nelayan mandiri, yang kami singkat nama itu adalah Kemari. Kemari. Itu menjadi program mulai tingkatan pusat, wilayah sampai ke cabang. Iya. Nah ini sudah kita lakukan di Parigi Motong, di Kabupaten Wai, Sulawesi Selatan, Selatan, kemudian kemarin di Pontianak. Pontianak. Kalimantan Barat. Luar biasa, sudah nasional ini Pak. Ini Pak. Setelah 2018 dia misioner di PBAI, sekarang aktivitasnya gimana? Pandrita ya. Yayasan Pandrita Insan Cita. Pandrita Insan Cita, dan ada yang menarik di Pandrita Insan Cita ini. Tapi setelah kita rehat dulu. Oke, kembali lagi di channel Celoteh Muda, program Celoteh Muda. Tadi kita sudah masih bersama dengan Andi Batiar yang lebih disapa Andi Ati ya. Ati saja ya, panggil Ati. Beliau ini tadi kita sudah kupas mulai dari proses perjalanan bagaimana mendeklarasi PBAI sampai di 2018 memindahkan PBAI ini di Maluku ya. Ada yang menarik ya terkait proses ini. Setelah di PBAI, beliau ini fokus ke Yayasan Pandrita. Nah, kita mau dengar apa ini Pandrita sebenarnya ini ya. Apa ya? Pandrita Insan Cita itu Iya, sebuah lembaga sosial ekonomi juga. lembaga sosial ekonomi. Ya. Ini mau digali apanya nih? Filosofi Iya. Enggak, maksud saya langsung saja taktis di programnya. Apa kira-kira di Pandrita ini yang sementara dikerjakan, kemudian kontribusinya terhadap pemerintah daerah apa, kemudian harapannya apa begitu. Baik. Ya. Di Pandrita ada beberapa lembaga yang kami bangun. Iya, Lembaga termasuk lembaga badan usahanya. badan usaha. Di Pandrita yang pertama yang sedang berjalan itu ada namanya Bosra. Bosara. Oh, ini Pandrita juga ini ya. Pandrita. Pandrita ya, Bosara. Bosara. Kemarin Pak Bupati sempat meresmikan itu sama Wakil Bupati kan? Iya di Wajo. Di Wajo. Kalau ya. Itu apa itu ya Bosara ini, Bosara? Apakah tempat makan kue atau apa itu? Apa ini ya? Bosra itu singkatan dari Bola Sampah Sehat Sejahtera. Oh, Bola Sampah Sehat Sejahtera. Bosara ya. Oh, saya kira Bosara itu yang ketika di ruang tamu kalau menerima tamu ya, acara-acara pernikahan. Ternyata itu adalah Bola Sampah Sehat Sejahtera ya. Yang kerjanya Bosra berlandaskan filosofi Bosra itu yang Bosara itu tadi. Oh, filosofinya di situ. Oh, iya. Menarik. Terus apa saja ini? Bosara ini sudah buat apa ini? sekarang kemarin kita launching tanggal 7 Agustus kemarin itu launching rumah produksi Bosra. Jadi sebenarnya gini. Iya. Dari kebiasaan kami ya. Ketika kami mendiskusikan suatu persoalan, Iya. maka wajib kita merumuskan solusinya. Iya. Ketika kita punya solusi, maka wajib kita merealisasikan solusi itu. Ini yang menarik. Nah, Ini anak muda pemuda. seperti itu. Ini baru pemuda. Iya. Terus Katakan begini, ya. ide tanpa realisasi itu adalah dosa intelektual. Dosa intelektual, betul. Ya. Jangan pernah berpengetahuan. Kalau Anda berpengetahuan, merealisasikan gagasan-gagasan itu harus. Di Bosra sendiri itu sebenarnya kita lihat persoalan sampah dari 2018 kemarin itu sampah di Pitung Penuh itu menjadi kritik sama teman-teman aktivis lingkungan di sana. Iya. Kami berdiskusikan bahwa ternyata ada solusi. Akhirnya Bosra yang sangat kompleks dalam kerja-kerjanya. Itu kita punya 3 komponen. Iya, ada 3 komponennya. Apa? Bosara apa ya? Yang pertama ada namanya KIPS. KIPS. Apa itu KIPS? Itu Kader Indonesia Bersih Sampah. Kader. Iya, kadernya. Menyelesaikan sampah itu Iya, bukan hanya sekedar bikin perda, dapat sanksi. Ini harus penyadaran ya. harus penyadaran masyarakat. Iya. Pemerintah sudah menjalankan fungsinya dalam membuat aturan. Aturan ya. Sementara kita masyarakat itu harus sadar. Nah,
yang melakukan penyadaran ini adalah kader Indonesia Bersih Sampah. Iya. Mana dia mengedukasi dampak sampah, bagaimana kemudian mengedukasi memilah sampah, organik dan anorganik. Iya. Dan yang terpenting bagaimana dia menjelaskan bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomi. Gitu. Iya. Sehingga masyarakat yang selama ini buang sampah. Iya, benar. Bisa memiliki dampak ekonomi. Itu betul. Komponen pertama. Komponen kedua. Ya, tadi KIPS ya. Yang kedua ini bank sampah. Bank sampah itu fungsinya untuk membeli sampah-sampah dari masyarakat. Sampah dibeli ya? Sampah kita beli. Iya. Kita beli dalam artian masyarakat nabung sampahnya, nanti kita akan konversi dalam bentuk kegiatan, apakah pelayanan kesehatan, kemudian menukar kebutuhan pokok, mengkonversi ke program pertanian. Inilah bank sampah ini yang mendistribusikan itu nanti ya. Ya, betul sekali. Yang ketiga, kita punya rumah produksi Bosara tadi nih. Iya. Produksi Bosra inilah yang mengolah sampah organik dan anorganik. Iya. Yang organik itu jadi pupuk kompos. Iya. Cair ya. Yang anorganik itu plastik. Jadi cacahan. Oh, cacahan. Kayak plastik, terpal. Apalagi kalau plastik itu sampah kan yang tidak bisa 100 tahun dia itu tidak bisa hancur kan? Apalagi kalau di pantai. Wah, ini pemuda ini. Menariknya adalah gagasan ini kemudian ditangkap dan direspon baik oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Ini ya. Dinas Lingkungan Hidup. Oh. Jadi ini prosesnya dari DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Pak Kadisnya Andi Muhammad Baso Iqbal kayak. Iya. Terus Andi Muhammad Baso Iqbal pembina juga ya? Dalam kerja Bosra beliau salah satu, sebenarnya kami 3 orang yang merumuskan konsep Bosra ini, salah satunya beliau. Ya. Beliau punya kebijakan di wilayah lingkungan di Kabupaten Wajo yang bersinergi lah ini barang ini. Iya. Menarik. Ada 3 ini. Kalau ini yang bisa berjalan luar biasa. Masalah sampah di Wajo ini saya anggap selesai. Karena kebutuhan salah satu produksi sampah terbesar kita ini rumah tangga itu sampai berapa kilo per rumah tangga itu ya? 0,7 kilogram. 0,7 itu satu rumah tangga. Satu orang ya. 0,7 itu produksi sampah per hari. Kalau ini dikonversi oleh teman-teman Yayasan Pandrita, wah luar biasa. Ini Pandrita Insan Cita, ada Insan Cita ya. Ini Insan Cita punya filosofi juga apa? Ya punya lah. Ya. Insan Cita lahir dari hijau hitam. Oh, HMI juga ya. Iya. Sebenarnya wawasan itu masuk melahirkan nama itu inspirasinya dari HMI. Oh, HMI juga. Wah, itu luar biasa. Dan harapan kita ini kalau pemuda-pemuda di Wajo bisa mengadopsi cara berpikirnya Pak Ati ini, wah luar biasa. Saya sudah tidak bisa ini. Aduh, luar biasa. Jadi itu bisa ya? Tambahkan itu bisa. Iya. Kenapa? Karena dalam hal ini pemerintah bisa memfasilitasi. Maksud saya begini, dari pengalaman Bosra ini, pemerintah membuka lebar ruang untuk pemuda. Iya. Nah, kita perjelas dulu. Kalau kami kan sudah bukan pemuda nih. Iya. Undang-undang. Iya. 9 pemuda itu kan 35, 18 35 ya. 16 tahun sampai 30. 16 sampai 30 lah ya. Itu undang-undang kepemudaan. Iya, betul. Kita harus paham bahwa negara melahirkan undang-undang kepemudaan itu ada 3 fungsi utamanya. Penyadaran, pemberdayaan, kemudian adalah pengembangan ya, penyadaran. Maksud saya gini, ketiga ini sudah harus diimplementasikan, apalagi peraturan Menteri Olahraga nomor 59 tentang pengembangan kepemimpinan pemuda. Iya. Ini sudah harus diimplementasikan, benar. Ya. Harus diimplementasikan itu. Cuma kadang saya
salah satu pernah berdiskusi dengan teman-teman, ya memang penerapan itu sampai di tingkatan kabupaten ya memang masih perlu ujian ya, begitu proses pengujian, karena terkait kaderisasi sampai usia seperti itu ini memang masih apa namanya, penyerahan tongkat estafet itu ya masih sementara lagi bermasalah begini kan. Tapi nanti kita bahas itu tuh ya di tempat, karena ini yang menarik ini terkait Yayasan Pandrita Insan Cita. Ada konsep, ada praktek, dan ada solusi di situ. Dan ini yang kalau saya tadi bukan memuji ya, atau membesar-besarkan, tapi saya kira kalau itu berjalan, insya Allah solusi persampahan di Wajo itu selesai. Kita punya sumber daya. Bayangkan aja ya, KIPS ini dalam konsepnya itu ada 190 orang minimal. KIPS ini berada di setiap kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa ya. Yang akan melakukan edukasi KIPS-nya yang pertama tadi. Iya. Ada 190 bank sampah yang ke depan akan dibentuk. Iya, 190 bank sampah di kelurahan dan desa. Iya. Tentunya intinya gini, semua konsep ini akan berjalan dengan baik. Saya sampaikan kalau semua elemen yang ada di Wajo itu ya siwajori. Ya siwajori ya gagal. Maksud saya oke. Iya. Konsep nih punya sumber daya teknis. Iya teknis. Kemudian ada hal-hal di segi kebijakan anggaran itu. Ya, pemerintah sudah mendukung. Maksudnya hebatnya kemarin Pak Bupati itu sampaikan bahwa ketika Pandrita mampu menyelesaikan sampah di Pitung Panua, 2021 masuk ke Kabupaten Wajo. Wah, luar biasa. Pandrita. Ini menarik tantangan ini. Terus gini, ini anggarannya dari mana ini? Itu tadi menjalankan ini program ini. Untuk sementara kita ambil dari Pandrita. Pandrita ya? Pandrita. Oh, dari Yayasan Pandrita yang digelontorkan. Untuk sementara ini. Sambil menunggu kontrak dari pemerintah daerah, mungkin gitu ya. Dan DLH sangat mensupport dari segi peralatan. Iya. Saya kira itu ya. Dan insya Allah akan kita gali lebih lanjut, Pati, di diskusi selanjutnya karena durasi juga ya. Dan terima kasih sudah datang di Celoteh Muda. Insya Allah terima kasih. Ini pemuda di Wajo kalau begini semua luar biasa. Kita akan ketemu di diskusi kita berikutnya, tetap di Celoteh Muda. Jangan lupa untuk yang mau ingin berkomentar silahkan isi di bawah. Kalau ingin kita lebih banyak berdiskusi lagi, dukung channel kami dengan subscribe, like, and bantu bunyikan loncengnya ya di channel Celoteh Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.